saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini. Hampir 3 dekade berlalu sejak ia lengser, namun debat tentang Soeharto tak pernah benar-benar usai. Ia adalah bapak pembangunan sekaligus simbol otoritarianisme. Ia meninggalkan warisan infrastruktur yang kokoh, namun juga sistem KKN yang merusak. Disinilah letak kebuntuan sejarah. Pantaskah ia diberi gelar pahlawan nasional? Perdebatan ini tidak sehat, terutama bagi generasi muda yang hanya mewarisi polarisasi. Hari ini kita akan menimbang secara objektif tanpa memihak. Kita akan melihat dikotomi paling ekstrim dari kekuasaannya dan menawarkan solusi untuk memutus lingkaran perdebatan emosional ini. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, pahlawan nasional harus memiliki integritas moral tinggi dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Inilah palang pintu yang tak dapat dilewati Soeharto. Tanpa solusi, kita semuanya akan terperangkap di masa lalu, dan inilah yang membuat solusi baru menjadi penting. Mari kita akui efektivitasnya. Di awal tahun 1970-an, tim teknokratnya berhasil menstabilkan ekonomi yang kacau. Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi rata-rata 6-7% selama 2 dekade. Disertai pembangunan masif, sekolah, jalan, jembatan, bendungan, industri, dan keberhasilan ikonik swasembada pangan tahun 1984. Di bidang teknologi, satelit Palapa A1 diluncurkan pada 8 Juli 1976. Dengan peluncuran itu, Indonesia menjadi negara ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Kanada yang memiliki dan mengoperasikan sistem satelit komunikasi domestik sendiri. Di tahun yang sama berdiri industri pesawat terbang di Bandung, simbol ambisi teknologi bangsa yang mulai lepas landas. Namun disayangkan pertumbuhan ini dibarengi oleh sistem yang merusak, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kekayaan negara dialihkan secara sistemik untuk memperkaya kroni dan keluarganya. Inilah dikotomi pertama. Pertumbuhan ekonomi yang luar biasa didirikan di atas fondasi moral yang rapuh dan korup. Stabilitas ekonomi yang ia bangun justru runtuh secara spektakuler pada tahun 1998 karena akar KKN yang ia tanam sendiri. Kontradiksi yang paling brutal dan tidak terhindarkan adalah pada isu keamanan. Ketika kriminalitas meningkat, rezim Soeharto melancarkan operasi penembakan misterius atau Petrus dari tahun 1982 hingga tahun 1985. Secara objektif, di mata sebagian masyarakat yang resah, Petrus memberikan kelegaan, rasa aman, dan efek jera yang instan. Kejahatan jalanan menurun drastis. Soeharto saat itu menyatakan ini adalah tindakan tegas yang harus dilakukan. Namun secara hukum dan moral, Petrus adalah pelanggaran HAM berat. Ribuan orang dieksekusi tanpa proses hukum, extrajudicial killing. Mayat mereka dibiarkan di tempat umum sebagai teror dan sebagai pesan. Inilah dikotomi kedua. Ketenangan sesaat bagi publik ditukar dengan hilangnya supremasi hukum secara permanen. Ironisnya, ada kerinduan sebagian masyarakat pada Petrus hari ini. Ketika kriminalitas jalanan meningkat, ini menunjukkan kegagalan kita membangun sistem hukum yang adil dan efektif. Warisan Petrus adalah bahaya laten. Pemikiran bahwa negara boleh mengorbankan keadilan demi efisiensi. Hal ini tidak boleh diwariskan sebagai teladan kepahlawanan. Kita berada di titik mandek sejarah. Menolak Soeharto berarti menyangkal pembangunan, menyangkal jasa-jasa yang kita nikmati. Menerima sebagai pahlawan nasional berarti mengkhianati korban HAM dan mengesahkan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Maka inilah solusi yang objektif dan adil. Gelar dengan spesifikasi. Negara bisa menganugerahkan gelar yang fokus pada kontribusi utamanya, seperti pahlawan pembangunan atau pahlawan modernisasi Indonesia. Gelar ini adalah cara untuk mengakui efektivitasnya dalam pembangunan fisik, tanpa secara implisit membenarkan atau mengampuni otoritarianisme, KKN, dan tindakan anti hukum seperti Petrus. Gelar ini bukan amnesti moral, melainkan pengakuan atas peran sejarah yang kompleks. Ini adalah label yang jujur. Dengan gelar spesifik ini, Indonesia dapat menutup buku perdebatan pahlawan nasional. Generasi muda tidak lagi harus berdebat apakah Soeharto itu jahat atau baik, melainkan mengambil pelajaran secara utuh. Ia adalah arsitek pembangunan yang otoriter, dan keduanya adalah fakta yang harus dipelajari secara objektif tanpa harus menyembunyikan fakta sejarah. Kepahlawanan sejati adalah tentang keteladanan utuh. Soeharto mengajarkan kita bahwa kekuasaan, jika tidak diawasi hukum dan moral, akan menjadi korup dan represif, tidak peduli seberapa besar pembangunan yang ia hasilkan dan seberapa besar jasa yang ia berikan. Gelar pahlawan pembangunan adalah pengakuan atas kontribusi fisik, namun pelajaran yang harus diwariskan adalah menolak segala bentuk kekerasan dan KKN yang ia wariskan. Kita harus mengakui jasa-jasanya tanpa harus memuji keseluruhan rezimnya dan menganulir kesalahan-kesalahannya. Mengambil keputusan sejarah yang sulit adalah tanda kedewasaan bangsa. Apakah gelar spesifik ini adalah cara terbaik untuk memberi penghormatan yang adil kepada Soeharto dan mengakhiri perdebatan yang menggantung ini? Sampaikan pendapat Anda. Historia Vitae Magistra, sejarah adalah guru kehidupan. Via Magistra, melalui sejarah temukan arah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe.